Jadi jenis apa saja termasuk pesawat dari mana, jenisnya apa, kita menunggu arahan dari Kemhan. Oke, lanjut kita bahas berita-berita mengenai jet tempur China yang kini lagi naik pamor nih bos. Nah, jadi jika kemarin awalnya muncul kabar pembelian 42 unit jet tempur J-10C China sudah disetujui, kemudian besoknya kabar itu direvisi oleh pembuat berita menjadi TNI Angkatan Udara mulai membicarakan kemungkinan beli jet tempur J-10. Nah, kini dikutip dari banyak sumber berita berikut, TNI Angkatan Udara pun akhirnya angkat bicara nih bos mengenai laporan-laporan tersebut. Dan opini yang admin sampaikan kemarin ternyata lumayan benar nih. Jadi seperti kemarin admin katakan bahwa pembelian 42 unit J-10C sudah disetujui itu tidak benar, kurang tepat. Tapi yang benar adalah masih dalam pembicaraan. Nah ternyata Kasau pun angkat bicara bos, bahwa memang pembelian jet tempur itu masih menunggu keputusan Kemhan. Jadi memang masih dalam pembicaraan. Lanjut kemarin juga admin ada bilang bahwa minat TNI Angkatan Udara pada jet tempur J-10C itu memang sebenarnya ada. Dengan bukti-bukti foto yang admin tampilkan saat Kasau melirik dan mencoba menunggangi jet tempur J-10C dan Su-57 di pameran Tiongkok. Nah ternyata ini benar juga bos. Dari sumber berita Kasau pun kemarin menyatakan bahwa memang ada pandangan ke sana. Pandangan untuk mengakuisisi jet tempur J-10C maksudnya bos. Dan lanjut kemarin admin juga bilang dalam video bahwa membeli jet tempur itu prosesnya panjang. Tidak seperti membeli bakwan di warung Mbak Heni. Jadi ada mulai dari LOI, MOU, diskusi teknis dan lain-lain. Nah ini ternyata juga benar bos. Kasau pun mengungkapkan prosesnya. Nah lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Seperti biasa bos, Markilas, mari kita ulas. Ada Dewan Penentu Alutsista atau Wartuada itu melalui rapot dan sebagainya, pertimbangan ini itu, dan kita bicarakan tidak dalam waktu singkat gitu. Ya, jadi prosesnya tetap ada. Nah, jadi dari sumber-sumber yang tadi admin tampilkan, Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono pun menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara hanya menunggu kebijakan pemerintah soal pengadaan alutsista. Nah, jadi artinya memang bukan TNI Angkatan Udara yang menyetujui bos, tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Hal ini pun disampaikan Kasau Tony merespon kabar yang menyebutkan bahwa TNI Angkatan Udara menyetujui pembelian 42 unit jet tempur asal China. Nah loh, pantas beritanya tiba-tiba kemarin berubah pula ya kan? Rupa-rupanya kedengaran sampai ke telinga Kasau nih. Dan lanjut di markas besar TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Selasa 27 Mei 2025 kemarin, Kasau pun mengatakan seperti ini bos. Apa yang menjadi alutsista yang diberikan kepada Angkatan Udara, kami sebetulnya menunggu dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, ujar beliau. Ia pun menjelaskan dalam hal pertahanan, TNI AU berperan sebagai pembina kekuatan, sementara pengguna kekuatan adalah Panglima TNI dan Mabes TNI. Sedangkan pengembangan kekuatan merupakan ranah Kemenhan termasuk dalam menentukan jenis dan asal alutsista. Nah, jadi sampai di sini mungkin sudah sangat jelas ya bos, bahwa kabar mengenai pembelian jet tempur J-10C yang sudah disetujui oleh TNI AU itu tidak benar. Pasalnya yang berhak menyetujui pembelian alutsista itu adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Nah, ada yang penasaran mengapa yang menyetujui haruslah Kementerian Pertahanan? Oke, jadi Kasau M. Tony Harjono dalam hal ini pun mengatakan seperti ini bos. Jadi jenis apa saja, termasuk pesawat dari mana, jenisnya apa, kita menunggu arahan dari Kemhan. Mau dari China, mau dari Amerika, kita siap menerima, ujar Kasau Tony. Dan beliau juga mengingatkan bahwa semua pengadaan alutsista melalui proses panjang dan melibatkan berbagai pihak termasuk Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwada. Kasau pun mengatakan seperti ini bos. Ada pandangan ke sana. Maksudnya ini pandangan untuk membeli J-10C bos. Kemudian lanjut katanya, jadi untuk penentuan alutsista juga tidak hanya ya saya beli ini. Di lain sisi ada Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwada. Itu melalui rapat, pertimbangan ini itu, dan kita bicarakan tidak dalam waktu singkat, ujar Kasau. Jadi prosesnya tetap ada. Kita juga negara non-aligned.
artinya non-blok bos. Tidak berpihak ke salah satu blok. Dari mana saja kita bersahabat baik, ujar beliau. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi benar kan admin bilang kemarin? Nggak sekonyong-konyong TNI Angkatan Udara mau, langsung oke, langsung gas, langsung beli. Nggak bisa gitu bos. Ada pihak yang bertanggung jawab untuk penentuan alutsista dan itu dilihat dari berbagai sisi. Dan pertanyaannya mengapa TNI Angkatan Udara tidak bisa menyetujui? Mengapa harus Kemhan? Oke, jadi ya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kasau dan berdasarkan apa yang admin baca-baca, jadi ya itu tadi bos, TNI itu taunya ngurusin alutsista yang udah dibelikan. Ngurusin pasukannya seperti misalnya pembinaan dan pelatihan. Sementara itu untuk pengerahan kekuatan, mereka hanya menunggu perintah dari Panglima TNI atau Mabes TNI. Jadi artinya ya TNI Angkatan Udara itu taunya itu doang bos. Mereka tidak bisa, bahkan tidak boleh memasuki ranah politik atau geopolitik. Sedangkan pembelian alutsista itu tidak hanya soal, wah ini mantap nih. Wah yang itu keren, mudah pula pakainya. Wah kayaknya yang siluman boleh-boleh nih bodinya ya kan? Nah nggak gitu bos. Pembelian alutsista itu setahu admin ya mencakup banyak bidang. Mulai dari aspek teknis atau operasional, yang mana yang cocok dengan kebutuhan TNI dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor administrasi seperti masalah harga dan pembiayaan, ini juga sangat penting dalam pemilihan alutsista. Kemudian faktor geopolitik dan diplomasi, apakah ini dapat memperkuat hubungan diplomasi dengan negara produsen, atau apakah ini ada tekanan atau sanksi internasional, atau apakah kita bisa terlibat konflik atau cekcok jika membeli alutsista ini. Kemudian lanjut dari faktor strategis. Ini maksudnya apakah ini dapat memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia? Kemudian apakah ini juga sudah disesuaikan dengan potensi konflik atau kebutuhan penjagaan wilayah udara NKRI? Dan bahkan juga ada faktor politik dalam negeri bos. Contoh ya, contoh mungkin di negara lain nih, bukan di Indonesia. Bisa saja untuk kepentingan politik nasional, termasuk untuk meningkatkan persepsi publik, pencitraan pemerintah dalam pembangunan pertahanan, bisa juga ya kan, tapi itu bukan di Indonesia sih. Dan ujungnya kalau udah oke barulah ada persetujuan DPR dan anggaran negara. Jadi setiap pembelian besar harus melalui persetujuan politik dan audit fiskal bos. Jadi bukan soal mana jet tempur yang paling aduhai, yang paling cocok. Tapi pembelian jet tempur ini adalah hasil dari kompromi antara aspek teknis, biaya, geopolitik, dan strategi pertahanan nasional. Makanya harus Kementerian Pertahanan yang menentukan. Harus pemerintah bos. Begitulah pandangan admin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.